Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Dwi Kausar dari 11 MIPA 1. Di sini akan menjelaskan tentang salah satu bentuk dari perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda, yaitu Perang Batak. Perang Batak terjadi pada tahun 1878 sampai tahun 1907. Perang ini berlangsung hampir 30 tahun atau 3 dekade. Pihak yang terlibat dalam perang ini ialah Belanda dan Batak. Batak di sini merupakan wilayah suku seperti Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, dan Batak Simalungun. Perang ini terjadi di daerah Tapanuli, lebih tepatnya di Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Berikutnya, ada tokoh pemimpin dari perang ini. Yang pertama yaitu adalah Sisingamangaraja XII atau yang memiliki nama asli Patuan Besar Ompu Pulau Batu. Ia lahir di Bakara pada 18 Februari 1845 dan meninggal di Dairi pada 17 Juni 1907. Ia memiliki peran sebagai pemimpin Batak dalam Perang Batak. Yang kedua, ada Van Dalen atau memiliki nama asli Godfred Conrad Ernst van Dalen yang lahir di Makassar pada 23 Maret 1863 dan meninggal di Den Haag pada 22 Februari 1930. Ia memiliki peran sebagai pemimpin Belanda dalam Perang Batak. Kenapa sih Perang Batak dapat terjadi? Apa yang menyebabkan perang ini terjadi? Berikut adalah latar belakang terjadinya Perang Batak. Belanda telah berupaya menguasai Tapanuli sejak tahun 1873. Belanda memasuki daerah Tapanuli Utara dengan motif memadamkan aktivitas pejuang Padri dan para pemimpin dari Aceh. Kemudian, Sisingamangaraja XII khawatir keberadaan Belanda dapat merusak tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah turun-menurun. Akhirnya Sisingamangaraja XII mengambil beberapa tindakan, seperti memobilisasi rakyat, memperkuat kedudukannya, dan menyatakan perang terhadap Belanda. Selanjutnya adalah bagaimana perang ini berjalan. Pada tahun 1894, Belanda terus mengerahkan kekuatannya untuk merebut pusat pemerintahan Batak di Bakara. Akhirnya, Belanda berhasil menduduki Bakara. Lalu, Sisingamangaraja XII pindah ke Dairi Pakpak. Kemudian, pada tahun 1904, Belanda mengadakan serangan di bawah pimpinan Jenderal Van Dalen. Mereka melakukan penyerangan dari daerah pedalaman Aceh. Serangan tersebut dilanjutkan hingga daerah Tapanuli dan berhasil menduduki daerah Tapanuli Utara. Pada tahun 1905, kedudukan pejuang Batak semakin terdesak. Belanda mendatangkan bantuan dari berbagai penjuru, seperti dari utara, yaitu Aceh, barat, Sibolga, dan selatan Sumatera Barat. Dengan pasukan bantuan tersebut, Belanda dapat melakukan pengepungan secara intensif terhadap Sisingamangaraja XII. Setelah melewati banyak pertempuran dan perperangan, akhirnya perang ini menemukan titik akhir ceritanya pada tahun 1907. Pada tahun 1907, pasukan khusus Marsose Belanda yang dipimpin oleh Kapten Hans Christoffel melakukan penyisiran terhadap kampung-kampung di Tapanuli. Penyisiran tersebut bertujuan untuk menangkap Borosagala yang merupakan istri dari Sisingamangaraja XII. Kemudian, dua putra Sisingamangaraja XII pun tertangkap. Tidak lama berselang, Boru Situmorang, ibu kandung Sisingamangaraja XII juga tertangkap dan dijadikan tawanan oleh Belanda. Meskipun istri dan keluarga telah tertangkap dan menjadi tawanan Belanda, Sisingamangaraja XII tetap tidak bersedia menyerahkan diri. Bersama para pengikutnya, Sisingamangaraja XII tetap berjuang melawan Belanda, hingga akhirnya gugur dalam pertempuran di tepi sungai Aik Sibulbulon pada 17 Juni 1907. Itulah salah satu bentuk dari perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda, yaitu Perang Batak. Dari peristiwa ini, kita dapat meneladani semangat pantang menyerah Sisingamangaraja XII
dalam berjuang untuk mempertahankan negerinya. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Mahesa Setriagali, kelas 11 MIPA 7. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Riau terhadap VOC. Riau adalah salah satu tempat di Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Inilah mengapa Riau diperebutkan oleh VOC pada zamannya. Saat VOC mulai melakukan metode DVD et Impera, rakyat Riau mulai melawan kepada VOC. Ada beberapa kerajaan yang terdapat di Riau, seperti Siak, Indragiri, Rokan, dan Kampar. Kali ini kita akan membahas perlawanan Siak Sri Indrapura. Perlawanan ini dipimpin langsung oleh Sultan Siak sendiri, yaitu Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Sultan Abdul Jalil ini membangun benteng-benteng di daerah Bintan untuk memperkuat pertahanan dari VOC, dan juga untuk mempermudah serangan terhadap penyerangan VOC di Malaka. Serangan ke Malaka ini dipimpin oleh Raja Lela Muda. Namun sayangnya sebelum penyerangan ini, Sang Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah meninggal dunia. Sultan Abdul Jalil ini digantikan oleh anaknya, yaitu Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah, dan mengangkat Raja Lela menjadi komandan. Saat menghadapi penyerangan rakyat Riau, VOC melakukan blokade ekonomi dengan cara membangun benteng-benteng sepanjang Sungai Siak. Kapal pedagang yang lewat di situ ditahan oleh VOC, yang mengakibatkan perdagangan di Siak menjadi sepi dan merusak perekonomian kerajaan. Lalu, pada 1792, terjadilah pertempuran di Pulau Guntung. Di sana, pasukan Siak kalah saing dikarenakan adanya perbedaan perlengkapan dan pertahanan. Bahkan, VOC mendatangkan bala bantuan yang terdiri atas orang-orang Tionghoa. Selama pertempuran di Pulau Guntung, rakyat Riau yang mulai terpojok oleh VOC diperintahkan untuk mundur. Sultan berkata bahwa Riau tidak akan menang melawan Belanda jika seperti ini caranya. Akhirnya, Sang Sultan bersama panglimanya mengatur sebuah siasat baru kepada VOC. Siasat itu disebut siasat hadiah Sultan. Inti dari siasat ini adalah dengan Sultan diminta berpura-pura berdamai dengan VOC. Ya, ajakan tersebut diterima baik oleh VOC. VOC tidak ada rasa curiga kepada Sang Sultan. Perjanjian tersebut dilakukan di Loji Pulau Guntung. Sebenarnya, di perundingan tersebut, pihak Riau menerima kerugian yang sangat besar. Namun, karena itu berupa siasat, mereka bisa membalas VOC. Ya, pasukan Siak yang sudah menyerang pasukan VOC mulai membakar bangunan loji. Dan akhirnya, berakhir pada kemenangan Siak. Namun sayangnya, hal itu tidak berlangsung lama. Pada setelah meninggalnya Sultan Abdul Jalil Muzaffar Shah, perlahan kerajaan Siak mengalami kemunduran bahkan jatuh ke tangan VOC pada 1858. Dan dengan paksa menandatangani dan setuju pada Trek Siak yang berisi VOC mengakui otonomi kerajaan Siak. Namun beberapa wilayah seperti Kota Pinang, Pagiwaran, Batubara, Langkat, Temiang, Deli diberikan kepada VOC. Untuk perlawanan rakyat Riau sendiri hanya segitu saja. Ya. Oke, sekian dari saya, Mahesa Setriagali. Semoga apa yang saya jelaskan mudah dipahami dan dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.